Shalom pada yang terhormat penguji UPIN PPG termasuk dalam jabatan Batch 3 Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iman Jaya Zaid dengan NIM 2501061460. Tempat tugas UPTD SMP Negeri 3 Meroe. Saya mahasiswa PPG Batch 3 Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 pada LPTK YKN Taruntung. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam jabatan pada kelas 7 dengan materi meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Selamat menyaksikan. Shalom. 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 Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baik kita berdoa. Saya minta petugas untuk maju ke depan memimpin doa. Teman-teman semua, mari kita bernyanyi seluruh bernyanyi. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Haleluya. kepada teman-teman semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, baik, kita akan menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh petugas. Teman-teman semua, saya undang untuk bangkit. Berkibarlah benderaku tiganya. Berkibarlah benderaku, kibarlah selama-lamanya. Baik, saya akan melakukan absensi. Saya sebutkan nama: Agus Icut Yewarugu, 2 Angelisa Degule, 19 William Gule, 20 Yatina Waru. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir. Baik, kita belajar hari ini dengan judul meneladani Yesus dalam mengampuni. Di dalam pembelajaran kita hari ini ada yang menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada sebanyak 6 poin. Poin yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Itulah yang menjadi ke-6 poin tujuan pembelajaran kita hari ini. Dalam materi kita hari ini tadi adalah meneladani Yesus dalam mengampuni. Mengampuni adalah inti dari ajaran Yesus. Melalui kasih karunia-Nya, kita diajarkan untuk melepaskan dendam, memberikan pengampunan kepada orang lain sebagaimana Dia mengampuni kita. Itu adalah merupakan inti dari pengampunan, di mana Tuhan Yesus sebelumnya sudah memberikan contoh kepada kita di dalam mengampuni. Sehingga dengan secara otomatis kita sebagai manusia yang telah diampuni, kita memiliki kewajiban untuk mengampuni orang lain. Makanya itulah kita mengambil contoh teladan yang baik Yesus itu sebagai teladan dalam pengampunan. Ada 3 poin
yang menjadi makna pengampunan di dalam setiap kehidupan manusia. Poin yang pertama adalah membebaskan diri dari beban kepahitan dan dendam yang menghancurkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang rusak dan membangun kembali kepercayaan. Dan yang ketiga, menunjukkan kasih dan pengampunan Allah kepada sesama. Ini adalah merupakan ketiga poin ini yang menjadi makna di dalam pengampunan kita. Kenapa? Karena pertama tadi membebaskan. Apabila kita sudah mengampuni orang lain, maka terciptalah yang namanya kedamaian. Terciptalah namanya kasih karunia. Sehingga dia membebaskan kita dari dendam. Dia bebaskan kita dari amarah. Siapakah yang pernah menyisah dan menyelipkan Yesus dalam kehidupannya? Artinya di sini bahwa dalam pembelajaran kita hari ini, kita pernah menyisah Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Sehingga kalau kita tahu bahwa kehidupan kita telah melakukan penyisaan, menyalibkannya, dan Tuhan Yesus itu berdoa bagi kita untuk mengampuni. Yang kedua, Yesus menerima dan mengampuni orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Saya. Dosa apa yang pernah dibuat? Dosa yang kita buat itu tidak bisa dihitung dengan jumlah jari. Artinya dosa yang kita buat itu banyak. Kadang kita mengambil yang bukan hak kita, kadang kita mengambil yang bukan punya kita juga melakukan hal-hal dosa yang lain. Artinya di hadapan Tuhan Yesus kita telah melakukan dosa. Sehingga dijelaskan pada poin yang kedua, Yesus menerima dan mengampuni orang-orang yang berdosa yang datang kepadanya. Artinya segala dosa yang kita buat itu, apabila kita meminta maaf dan mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka Yesus mengampuni kita. Walaupun kita sudah berbuat dosa, apabila kita datang kepadanya, Dia menerima kita dan Dia memaafkan kita. Sehingga dosa-dosa yang kita buat dapat diampuni dan dimaafkan. Poin yang ketiga adalah Yesus memberikan pengampunan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Artinya di sini bahwa dijelaskan Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan. Kita di sini berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak mengenal hal demikian. Dia tidak membeda-bedakan di dalam pengampunan. Tetapi siapakah yang diampuni oleh Tuhan Yesus adalah orang yang percaya dan taat kepadanya. Saya kita masuk pada bagian ketiga selanjutnya adalah alasan mengapa kita harus mengampuni. Di dalam mengampuni ini ada yang Bapak tanyakan. Siapakah yang kita ampuni dan maafkan? Ada yang bisa jawab dulu itu? Oh ini dulu, coba. Setiap orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Benar, tepat. Itulah yang kita maafkan dan ampuni setiap orang yang berbuat salah dan membuat tindakan yang tidak sesuai dengan kita. Artinya dia mempunyai salah dengan kita, maka harus kita mengampuni. Coba kita belajar tadi alasan mengapa kita harus mengampuni. Pada poin pertama, Allah mengampuni kita dan kita harus juga mengikuti teladannya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Karena ada nyanyian di dalam itu yang menyatakan bahwa mengampuni lebih sungguh. Itu mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Artinya di sini bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kita, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk mengampuni sesama. Sehingga karena kita dulu diampuni, duluan dimaafkan, maka kita punya kewajiban untuk memaafkan. Siapa di sini yang tidak mau memaafkan orang lain yang sudah bersalah padanya? Ada? Iya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni. Iya. Itu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua, membebaskan diri dari dendam dan amarah yang membuat kita tetap hidup di dalam dosa.
apabila kita tidak mengampuni sesama, maka kita tetap hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kepahitan. Siapa yang mau hidup di dalam dosa? Setiap saat hidup di dalam dosa. Ada di sini? Iya. Artinya di sini kita mau hidup sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita itu tidak hidup di dalam kepahitan dan hidup di dalam dosa? Artinya bahwa setiap hidup ini harus kita membebaskan diri dari amarah yang membuat kita hidup di dalam dosa. Itu yang poin yang kedua. Kita coba perhatikan poin yang ketiga di atas. Di sana dijelaskan menciptakan perdamaian dan pengampunan. Apabila kita mengampuni seseorang, maka tercipta kedamaian dan pengampunan. Bagaimana kalau sudah ada damai? Kalau kita damai satu dengan yang lain, maka terjadilah komunikasi. Kalau kita tidak damai, bisa nggak kita komunikasi dengan yang lain? Iya. Kalau kita tidak ada kedamaian, kita sudah bermusuhan, maka tidak tercipta yang namanya perdamaian. Tetapi kalau kita sudah mengampuni, pada poin ketiga ini menjelaskan bahwa menciptakan perdamaian, pengampunan, dan membawa hubungan kasih karunia. Artinya ada kasih. Terjadilah komunikasi yang baik, ada kasih, dan ada kedamaian. Sebelum kita masuk dalam tantangan dan kesulitan dalam mengampuni, Bapak tanyakan, siapakah contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Ada. Siapa? Oke, kami. Jawab. Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah contoh terbaik bagi kita adalah Yesus Kristus. Bertangan. Kita masuk dalam materi selanjutnya, tantangan dan kesulitan dalam mengampuni. Dalam kehidupan ini banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi dalam mengampuni. Karena mengampuni merupakan sesuatu melepaskan, memaafkan. Sehingga mengampuni ini sangat sulit bagi kita. Apa yang menjadi tantangannya? Yang pertama itu sulit melepaskan rasa sakit. Kalau kita mengampuni orang itu, sulit kita melepaskan. Kalau kita maafkan sesuatu itu kan, siapa yang di sini dengan senang hati tanpa ada rasanya, udah rasanya makan ada? Tidak ada. Pasti ada di dalam hati. Aduh, karena bukan ini pasti saya tidak maafkan. Kalau saya tidak percaya Yesus, saya tidak akan maafkan. Tetapi di sini dijelaskan bahwa mengampuni ini sangat sulit. Tetapi kenapa kita bisa mengampuni? Karena Tuhan lebih dulu memberikan contoh bagi kita. Yang kedua adalah emosi negatif seperti dendam dan kepahitan dapat menguasai dan menghalangi kita untuk mengampuni. Kadang-kadang dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni orang lain, kadang-kadang ego ini lebih kita pentingkan, lebih kita utamakan. Tetapi karena ego ini adalah lebih kita utamakan, maka bisa saja membuat hidup kita hidup di dalam kehancuran. Sehingga di sini dijelaskan bahwa harus kita mengampuni itu sehingga emosi negatif seperti dendam dan kepahitan yang dapat menguasai hidup kita dapat kita lepaskan. Dan yang ketiga adalah sulit untuk mempercayai orang lain yang telah menyakiti kita, bahkan yang telah mengampuni kita. Inilah tantangan. Kalau kita sudah bermusuhan kepada orang lain, maka kita sulit percaya. Sulit kita yakin orang ini pasti berbuat jahat. Ya enggak? Iya. Nah, ya? Pastilah kalau memang kita sudah mempunyai masalah dengan yang lain, pasti kita tidak percaya 100%. Pasti kita harus was-was, harus waspada. Jangan-jangan ini nanti buat sesuatu kepada saya. Sehingga ini adalah merupakan tantangan yang sulit yang kita hadapi di dalam mengampuni. Tetapi apabila beberapa poin di atas kita telah melewatinya, maka segala sesuatu yang kita hadapi, baik tantangan dan kesulitan di dalam mengampuni, dapat kita atasi dengan baik. Karena kita sudah selesai menjelaskan, kalau masih ada yang perlu ditanyakan
atau harus diperdalam lagi, maka silakan tanyakan. Oke, baik. Karena tidak ada, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Saya minta membuat kelompok sebanyak 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 5 anggota kelompok. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2 ini, kelompok 3 dan kelompok 4. Artinya bentuk kelompoknya masing-masing, kita akan berdiskusi kelompok. Bapak akan bagikan LKPD dan kerjakan nanti masing-masing kelompok, dan nanti hasil kelompoknya akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, silakan kerjakan dan nanti hasilnya akan dipresentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Kalau ada pertanyaan di LKPD tentang diskusi kelompok, silakan tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka silakan kerjakan oleh masing-masing kelompok. Bagaimana, sudah siap kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Dan kelompok 4? Sudah. Baik, karena kita sudah selesai mengerjakan setiap masing-masing kelompok, dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompok di depan kelas. Untuk yang pertama adalah kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan. Kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan judul Tantangan dan Kesulitan dalam Mengampuni. Tantangan dan kesulitan dalam mengampuni adalah sebagai berikut. 1. Sulit untuk melepaskan rasa sakit dan luka yang ditimbulkan oleh kesalahan orang lain. 2. Emosi negatif seperti dendam dan kepahitan dapat menguasai dan membantu kita untuk mengampuni. 3. Sulit untuk mempercayai orang yang telah menyakiti kita bahkan setelah mengampuni. Demikianlah presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, tentang kelompok 1. Orang yang telah menyakiti kita bahkan setelah mengampuni. Demikianlah presentasi hasil diskusi kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Salam. Kelompok 2. Bahkan setelah mengampuni. Demikianlah hasil diskusi kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Kelompok 3. Sekarang
adalah kelompok 4. Silakan maju. Kami kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Tantangan dan Kesulitan dalam Mengampuni. 1. Sulit untuk melepaskan rasa sakit dan luka yang ditimbulkan oleh kesalahan orang lain. 2. Emosi negatif seperti dendam dan kepamitan dalam menguasai dan menghalangi kita untuk mengampuni. 3. Sulit untuk mempercayai orang lain yang telah menyakiti kita bahkan setelah mengampuni. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo! Oke, tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas dan semuanya bagus. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Maka kita lanjutkan. Simpulannya adalah mengampuni adalah proses yang terus-menerus membutuhkan komitmen dan ketekunan. Dengan mengampuni, kita membuka diri untuk menerima kasih karunia Allah dan hidup di dalam damai dan sukacita. Menikmati kedamaian dan ketenangan hati yang sejati, merasakan sukacita yang melimpah dan penuh kasih. Di dalam pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar mengampuni dan memaafkan. Maka setelah kita pulang ke rumah kita nanti masing-masing, harus bisa kita mengaplikasikan, bisa kita melakukan, memaafkan dan mengampuni sesama dimanapun kita berada, dimanapun kita ada. Wajib kita memaafkan dan mengampuni sesama kita manusia. Karena satu prinsip bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kita, maka mempunyai kewajiban untuk mengampuni orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini dan kita akan lanjutkan minggu depan. Saya minta untuk terus diulang, terus dibaca, terus dipahami apa yang telah kita pelajari hari ini dan akan kita teruskan pada minggu depan. Demikian saja, saya sapa kita semua. Shalom. Shalom. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Oke, tenang. Setelah selesai pembelajaran kita hari ini, bagaimana menurut anak-anak kami pembelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih. Dan sebelum kita pulang, maka kita harus berdoa. Dan saya minta petugas untuk datang ke depan. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Ada Satu Sobatku, tidak ya. Ada satu sobatku yang setia berteman dalam kehidupan kami dan menjadi bekal hidup kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, hanya sampai di sini doa kami panjatkan kehadirat Tuhan. Amin.